Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Kali ini kita baca lagi buku bestseller dari penulis The Monk Who Sold His Ferrari, Robin Sharma. Terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. The 5 AM Club. Bangun rutinitas pagi untuk level up hidupmu. Buku-buku Robin Sharma membantu orang-orang di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Paulo Coelho, BIP Kelompok Gramedia. Saat ini kita sudah baca buku ini sampai dengan bab 14, yaitu The 5 AM Club, memahami pentingnya tidur. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tidak dapat membayangkan keinginan kuat untuk istirahat yang saya rasakan. Haus dan lapar. Sepanjang 6 hari lamanya, sejak pekerjaan saya selesai, otak telah menjadi pusaran air. Bergerak cepat, tidak maju dan tiada henti. Arus deras pemikiran yang tak menuju kemanapun. Berputar cepat dan mantap. H.G. Wells. Mari kita mulai bukunya. Matahari Roma naik semakin tinggi saat 3 sekawan itu memandang jauh ke atap-atap gedung dan ke arah Vatikan. Jalanan telah ramai, kota abadi itu tengah mengeliat dunia. Lagi-lagi, tangan orang penting itu mengangkat ke udara dan orang dapat melihat ada seorang asisten muncul entah dari mana. Kali ini seorang pria yang agaknya berusia awal 40-an berlari melintasi lapangan, berdiri di tengahnya dan mengeluarkan sebuah alat yang dipakai untuk bicara. Cepat dan keras. Dalam 1 menit, 3 wanita dengan syal menutupi rambut mereka. Seperti yang bisa Anda lihat dalam film-film Italia mengagumkan di 50-an. Tampil di atas 3 buah Vespa yang berkilau. Mereka memarkir Vespa di kaki tangga Spanish Step, dekat patung kapal, sebelum menghilang di bawah Via del Carroz. Ayo teman, seru si miliuner. Waktunya naik kendaraan. Bagaimana soal mengunjungi orang mati? Tanya si pengusaha. Kerut di keningnya muncul kembali dan tangannya sekarang terlipat di dada. Percayalah kepada saya. Lompat ke skuter. Ikuti saya. Si miliuner memberi instruksi. 3 sekawan itu meliuk-liuk menyusuri jalan tua berliku di Roma. Gereja paling tidak terkenal atau tugu yang biasa pun menimbulkan kesan terpukau. Matahari bersinar menyilaukan ketika orang Roma atau turis memenuhi Adi Marga itu. Kota terasa sangat hidup. Di salah satu lapangan yang mereka lewati, penyanyi opera yang luar biasa berbakat dengan pria berdiri tepat di sebelahnya yang bertugas mengumpulkan uang, menyentuh hati para penonton dengan menyanyi bagaikan tak punya hari esok. Ketika si miliuner, pengusaha dan seniman melanjutkan perjalanannya sepanjang jalanan di Roma, mereka melihat satu lagi pemandangan bagai mimpi. Piramida Cestius dibangun sebagai makam besar antara abad 18 sampai abad 18 dan 12 sebelum Masehi. Sebuah piramida gaya Mesir di jantung kota abadi, sulit dipercaya. Pikir si seniman sambil berusaha agar matanya tetap tertuju ke jalan. Mereka pun segera keluar dari kepungan gedung-gedung kota. Si miliuner masih tetap paling depan. Si pengusaha perhatikan untuk pertama kalinya sepanjang pagi itu bahwa di bagian punggung kaos si miliuner terpampang kata-kata bijaksana Benjamin Franklin, salah seorang bapak pendiri Amerika Serikat yang mengatakan, awal pagi hari membawa emas di mulutnya. Di belakang helmnya tercetak huruf berbunyi, bangun pertama, mati paling akhir. Pria itu ajaib, pikirnya, unik. Si pengusaha tahu petualangan sensasional itu akan segera berakhir. Namun, ia berharap Tuan Riley akan tetap berada dalam hidupnya. Ia tidak hanya merasakan tumbuhnya kekaguman kepadanya, ia merasa dirinya membutuhkan Tuan Riley.
Mereka melaju naik Vespa beberapa lama, lalu si milioner memberi isyarat agar mereka berhenti di pinggir jalan terpencil menyeramkan. Setelah mereka memakir skuter tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengisyaratkan muridnya untuk mengikutinya, melewati patung batu jenderal militer hebat Roma Julius Caesar, menuruni serangkaian tangga dan memasuki terowongan gelap dan berdebu. "Di mana ini?" tanya si seniman. Butiran keringat terbentuk di bawah matanya. Bayangkan Anda berada di sana bersama 3 orang manusia itu. Gambarkan dalam benak seperti apa rupa si seniman saat itu. "Kita berada dalam bangunan bawah tanah," si milioner memberitahu. "Di sini tempat bangsa Roma zaman dahulu mengubur jenazah. Semua koridor di bawah tanah ini adalah tanah pekuburan, makam, yang bertanggal mulai dari abad kedua sampai abad ke-5. "Kenapa kita ada di sini?" tanya si pengusaha. "Saya membawa Anda ke ruang bawah tanah ini untuk mengungkapkan satu pendapat," kata si milioner dengan nada hangatnya seperti biasa. Seketika itu juga suara langkah kaki terdengar, bersumber dari ujung terowongan. Si seniman memandang pengusaha, lalu matanya terbuka lebar. Si milioner tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Suara langkah kaki terdengar semakin mendekat dan lebih kuat. "Perasaan saya tidak enak," ujar si pengusaha. Suara langkah kaki terus terdengar diiringi cahaya samar dari lilin menerpa dinding tua bangunan bawah tanah itu. Kemudian seluruh tempat jadi sunyi. Sesosok tubuh perlahan muncul, memegang lilin tinggi dengan tudung menutupi kepalanya, seperti yang dipakai oleh para rahib. Tidak ada percakapan, semuanya berkesan sangat misterius. Si penyusup berdiri di hadapan 3 sekawan itu. Lilin diangkat tinggi dan digerakkan dalam 4 gerakan melingkar, lalu tudung kepalanya dibuka. Wajah yang terungkap tak asing lagi, wajah yang telah tampil di banyak arena di seluruh planet ini, wajah yang telah menginspirasi jutaan orang untuk membuat karya menakjubkan, meraih mimpi indah, dan menjalani kehidupan legendaris. Sosok itu adalah Sang Pemikat. "Ya Tuhan, Anda membuat saya takut," kata si seniman, masih berkeringat banyak sekali. Maaf, Stone meminta saya untuk datang ke bawah sini. Saya agak tersesat." Sang Pemikat meminta maaf. "Tempat luar biasa. Bangunan bawah tanah ini meskipun agak mengerikan," ia menambahkan. "Ia terlihat sehat, bahagia, dan santai." "Hai sobat," seru si milioner sambil memeluk penasihat sekaligus sahabat baiknya itu. "Terima kasih sudah datang." "Tentu saja," jawab Sang Pemikat. "Baiklah, izinkan saya langsung ke wawasan yang Anda ingin saya bagi bersama 2 orang ini. Anda tahu, saya selalu datang untuk bermain," tambahnya sambil melakukan tos seperti yang sering dilakukan para pemain basket profesional usai berhasil mendapat nilai 3 dari sekali lemparan bola mereka. "Tuan Riley meminta saya berbagi pikiran mengenai nilai berharga tidur nyenyak sebagai unsur dari kreativitas elit, produktivitas puncak, dan kinerja istimewa yang berkelanjutan kepada Anda. Ia memberitahu saya bahwa ia ingin melakukannya di bawah sini, bukan hanya karena penghuni ruang bawah tanah ini dalam tidur yang abadi, tetapi juga karena ilmu pengetahuan memastikan bahwa salah satu penyebab utama yang membawa kita ke kematian dini adalah akibat kurang tidur." "Sungguh?" tanya si pengusaha. Melipat tangannya lagi di dada. Cahaya dari lilin menampakkan cincin pertunangan sederhana dari perak di jarinya. "Tidak, Anda berdua tidak," sergah si milioner. Keceriaan tersirat dari suara seraknya. Ia melakukan gerak tari yang cepat dan unik yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. "Kami bertunangan," kata si pengusaha, dan seniman menjawab serempak. "Anda berdua diundang ke pernikahan kami."
Pernikahan sederhana tetapi istimewa, tambah si seniman. Kalian boleh mengadakan upacara pernikahan di pantai saya, di Mauritius. Si miliuner menawarkan. Hei, saya akan mentraktir kalian berdua dengan menanggung semua biaya. Untuk kalian berdua dan keluarga, serta teman-teman kalian. Semuanya saya yang tanggung. Setidaknya itu yang dapat saya lakukan untuk anggota baru The 5 AM Club. Kalian mempercayai lelaki tua yang tampak gila. Kalian datang ke pengembaraan liar ini. Kalian berdua telah bersikap terbuka pada semua ajaran selama ini. Kalian sudah melakukan semua tugas. Kalian berdua adalah pahlawan saya. Si miliuner terbatuk-batuk, mungkin akibat debu dari lorong bawah tanah itu. Kemudian, ia menempatkan 3 jarinya di dada, tepat jantungnya berada. Lalu terbatuk lagi. Anda tidak apa-apa? Tanya si pengusaha seraya membuka lipatan tangannya dan menyentuh salah satu bahu berotot si miliuner. Ya, jadi kata sang pemikat, biarkan saya menawarkan suatu wawasan mengenai alasan bahwa tidak hanya penyesuaian akurat jam pertama dari hari Anda yang jadi misi penting bagi kepemimpinan prima dan produktivitas eksponensial, tetapi juga pengaturan jam terakhir dari malam Anda. Jika benar-benar serius ingin mengalami hasil yang premium. Ia memegang lilin itu di bawah wajahnya, menciptakan efek yang nyaris mistis. Satu hal yang menjadikan suatu kinerja memiliki tingkat jenius adalah keseimbangan halus antara keahlian menguasai rutinitas pagi hari dan optimisasi ritual malam Anda. Anda tidak akan mampu mengatur formula 20/20/20 yang Stone ajarkan pagi ini jika tidak tidur dengan cukup. Saya hampir selalu kurang tidur, si pengusaha mengakui. Kadang-kadang saya bersusah payah untuk bisa berfungsi. Memori saya mati dan merasa lelah. Ya, si seniman sepakat. Tidur saya kacau, saya seringkali terjaga sepanjang malam. Namun, sejak melakoni perjalanan ini, saya tidur nyenyak di waktu malam. Senang mendengarnya karena kita sedang berada di tengah-tengah resesi kurang tidur sedunia yang parah. Kata sang pemikat, melafalkan dengan jelas bahasa dramatis yang membuatnya terkenal secara internasional. Internet, media sosial, dan obsesi pada gawai yang menyebar luas sangat mendorong terjadinya hal itu. Riset sekarang telah memastikan bahwa cahaya biru yang dipancarkan dari peralatan teknologi mengurangi melatonin dalam tubuh kita. Melatonin adalah zat kimia yang memberitahu tubuh Anda bahwa ia perlu tidur. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan memeriksa gawai Anda sepanjang hari merusak fungsi kognitif, sebagaimana telah Anda pelajari. Tak diragukan lagi bahwa berada di hadapan layar sebelum waktu tidur akan menyebabkan gangguan tidur. Saya dapat membahas lebih dalam dan menjelaskan bahwa cahaya dari peralatan gawai Anda mengaktifkan penerima cahaya yang disebut sel ganglion retina, yang pada hakikatnya sensitif terhadap cahaya, yang membatasi produksi melatonin dan secara negatif memengaruhi ritme siklus biologis Anda, yang merusak tidur Anda. Tetapi Anda paham maksud saya? Ya, saya paham, tegas si pengusaha. Saya sungguh paham. Saya akan mengatur ulang rutinitas sebelum tidur sehingga bangun tidur pukul 5 pagi dengan perasaan yang lebih baik dan penuh energi. Saya berjanji akan melakukan ini sehingga bisa istirahat dengan baik dan dapat melaksanakan formula 20/20/20 tanpa celah. Untuk latihan minimum 66 hari sampai perilaku itu menjadi kebiasaan yang otomatis setelah si seniman. Kemudian selama sisa hidup agar benar-benar lebih mudah melaksanakan metode pukul 5 pagi daripada tetap terbaring di tempat tidur.
Ketika kita tidak tidur dengan cukup, sang pemikat memulai lagi. Tidak hanya sulit sekali bangun pagi, tetapi berbagai hal lain yang sangat mengganggu bisa merusak produktivitas dan meminimalkan kinerja Anda, serta mengurangi kebahagiaan dan mengikis kesehatan Anda. Jelaskan pada kami, pinta si pengusaha. Ya, ceritakan semuanya kepada kami. Si miliuner memberi dorongan. Sekarang ia berjongkok di bangunan bawah tanah itu. Posisi tubuh seperti ini sungguh bagus bagi punggung bagian belakang, juga pencernaan. Tambahnya secara aneh. Baiklah. Ketika Anda tidur, kuncinya adalah bukan hanya kuantitas tidur, melainkan juga kualitas keadaan tidur Anda. Saraf Anda mengerut sebesar 60% ketika cairan cerebrospinal membasuh otak Anda. Juga telah ditemukan bahwa sistem limfatik yang berfungsi mengalirkan getah bening yang sebelumnya diyakini hanya ada dalam tubuh, ternyata ada juga dalam tengkorak. Semua itu berarti bahwa kita sebagai manusia secara revolusioner telah menciptakan proses yang sangat efektif mencuci otak sehingga tetap berada dalam kondisi optimal. Mekanisme pembersihan ini hanya terjadi ketika kita tidur. Menarik, sulit dipercaya. Komentar si pengusaha. Beritahu mereka tentang HGH. Si miliuner memohon. Tentu, kata sang pemikat. HGH, hormon pertumbuhan manusia, diproduksi dalam kelenjar pituitari dan penting untuk kesehatan jaringan otot dalam tubuh Anda. Metabolisme yang berfungsi kuat dan masa hidup yang panjang. Tingkat HGH yang meningkat akan menaikkan tingkat perasaan, kognisi, energi Anda, dan merampingkan gumpalan otot sembari mengurangi keinginan makan Anda yang kuat melalui pengaturan leptin dan grelin. Berikut ide utamanya. Meskipun HGH dilepaskan melalui olahraga, yang merupakan sebagian alasan paket nomor 1 dari formula 20/20/20 mampu melakukan perubahan besar. 75% produksi HGH terjadi ketika Anda tidur. Ini kunci pentingnya untuk memaksimalkan agar proses pencucian otak terjadi dengan semestinya dan HGH diproduksi dengan baik sehingga Anda mengembangkan kreativitas, produktivitas, vitalitas, dan umur panjang. Anda membutuhkan 5 siklus tidur 90 menit. Itulah yang dibuktikan penelitian ilmiah sekarang ini. Itu merupakan tidur setiap malam selama 7,5 jam. Anda juga harus tahu bahwa riset membuktikan bukan hanya kekurangan tidur yang bisa membuat manusia terbunuh. Terlalu banyak tidur, 9 jam atau lebih, juga terbukti mempersingkat masa hidup. Apakah Anda punya proses pembelajaran untuk kami yang menjelaskan semua ini agar kesadaran kami menjadi jelas sekali dan sesuai dengan tepat, alih-alih samar dan timpang? Tanya si seniman. Bagus, Stone. Anda mengajarkan mereka formula 3 langkah kesuksesan. Sang pemikat memuji. Si miliuner masih di dekat lantai kotor ruang bawah tanah mengangguk-ngangguk. Kemudian ia berserdawa. Ya, saya memang punya kerangka kerja untuk Anda, tegas sang pemikat. Saya telah memerinci rutinitas malam saya menjadi bagian-bagian yang telah membantu tidur secara konsisten dan baik sekali selama bertahun-tahun ini. Sang pemikat lalu mengeluarkan senter yang selama ini tersembunyi dalam jubahnya. Ia membuka sekrup bagian atasnya, mengungkap bagian rahasia dalam tabung. Dari sana, ia mengeluarkan 2 gulungan tipis, menyerahkannya satu ke pengusaha dan satunya lagi ke si seniman. Diagram berikut tampak di tiap gulungan.
Nanti perinciannya ada di halaman 322, nanti ada gambar, teman-teman bisa cek di bukunya langsung ya. Perincian bagian-bagian ritual sebelum tidur, prosedur yang jadi ikon. Pukul 19, makan pukul 19, pukul 20, satu kotak, makan malam terakhir. Semua gawai dimatikan, mengasingkan diri dari stimulus yang berlebih. Pukul 20 sampai dengan pukul 21 mungkin ini maksudnya ya. Waktu untuk percakapan sebenarnya dengan orang tercinta. Periode kedua meditasi boleh dilakukan, boleh tidak. Waktu membaca buku atau buku audio atau podcast. Sesi teratur untuk hobi rekreasi. Mandi garam Epsom berkala. Lalu pukul 21 sampai 22 persiapan untuk tidur dalam kamar tidur yang dingin, gelap, bebas dari teknologi. Pengaturan alat olahraga untuk paket 1. Praktik bersyukur malam hari. Lanjut ke bukunya. Saya tidak tahu cara mengungkapkan rasa terima kasih, kata si pengusaha. Anda berdua, ungkapnya, melihat ke arah si miliuner yang sekarang sedang melakukan gerakan sit up dalam cahaya lilin sambil berbisik. Adalah nasib baik dan kepercayaan yang terjadi kepada saya tanpa sengaja. Saya selalu menjadi seorang pemimpin, bukan seorang korban. Seekor singa, bukan domba. Saya mencintai kehidupan saya dan setiap hari membuatnya semakin baik. Semakin banyak orang yang saya bantu, semakin saya merasa bahagia. Saya mendukung rasa terima kasih kekasih saya, komentar si seniman. Ia mengulurkan tangan dan mengelus rambut si pengusaha. Seandainya dunia tahu dan menerapkan filosofi dan metodologi The 5 AM Club, setiap hidup manusia akan berubah. Si pengusaha memperkuat. Sekarang saya paham bahwa bangun bersama dengan matahari terbit bukan berarti mengurangi waktu tidur. Itu lebih seperti pepatah lama, tidur awal, bangun awal. Saat melakukan peran untuk melaksanakan revolusi pribadi kita, semua hubungan dalam kehidupan, mulai dari hubungan yang kita miliki dengan karya kita, sampai ke koneksi yang kita miliki satu sama lain, akan meningkat bersama kita, ujar si seniman. Seperti kata-kata Mahatma Gandhi, jadilah perubahan yang Anda harap bisa dilihat dunia, tambah si pengusaha. Wajahnya bersinar dalam kelembutan cahaya lilin saat ia mengelus cincin barunya. Tadi malam, saya membaca sedikit tentangnya sebelum tidur. Dengan segala hormat, sang pemikat mengucapkan penuh kasih sayang. Kata-kata Mahatma Gandhi sebenarnya telah disesuaikan selama bertahun-tahun agar menjadi penggalan kalimat yang sesuai dengan budaya yang secara umum mengalami kekurangan perhatian. Hal yang sesungguhnya ia katakan, si miliuner menyela, adalah jika kita dapat mengubah diri sendiri, kecenderungan dunia mungkin berubah juga. Ketika seorang manusia mengubah sifatnya sendiri, begitu pula perilaku dunia terhadap dirinya. Kita tidak perlu menunggu apa yang akan dilakukan orang lain. Kerja yang hebat, Stone, komentar sang pemikat. Tersenyum. Namun, saya sungguh menghargai pendapat Anda yang lebih luas. Ia berkata dengan baik kepada si pengusaha. Tentu saja Anda benar. Permintaan pribadi saya adalah Anda berbagi sebanyak mungkin prinsip dan model mental ke banyak orang. Jika setiap pemimpin bisnis, pekerja perdagangan, ilmuwan, seniman, arsitek, politisi berpengaruh, atlet, guru, ibu, pemadam kebakaran, ayah, sopir taksi, anak perempuan, dan anak laki-laki sungguh menerapkan rutinitas pagi dan ritual malam yang kita ceritakan kepada Anda,
kita akan memiliki dunia yang sama sekali baru. Kesedihan, sikap kasar, kualitas mediocre, dan kebencian akan banyak berkurang. Kreativitas, keindahan, kedamaian, dan cinta akan semakin bertambah banyak. Sekarang saya harus pergi, kata sang pemikat. Sampai jumpa nanti malam di acara makan malam Stone. Menunya Casio EPP, bukan? Tentu saja, jawab si miliuner seraya berdiri. Ia mulai terbatuk-batuk lagi dan terlihat agak limbung sejenak. Tangan kirinya gemetar, satu kakinya goyah. Sang pemikat dengan cepat mengalihkan pandangan. Saya harus pergi. Hanya itu yang ia katakan sebelum lenyap dalam kegelapan pemakaman. 3 orang yang masih ada di sana berusaha keluar dari ruang bawah tanah, kembali menaiki tangga dan disambut cahaya matahari Roma yang menyilaukan. Si miliuner menyalakan skuternya dan melambai pada 2 tamunya agar mengikuti. Mereka berpetualang lagi, menyusuri labirin jalan-jalan sempit, melewati terowongan air kuno, dan kembali melewati gedung-gedung kota. Tidak lama kemudian, mereka menemukan jalan-jalan padat lalu lintas di pusat kota bersejarah dan melintasi Via dei Condotti. Setelah memarkir skuter, si pengusaha dan seniman mengikuti si miliuner menaiki tangga, Spanish Steps. Baiklah, katanya. Ini membawa kita kembali ke tempat kita memulai sesi bimbingan pagi pukul 5 pagi. Sebelum melepas kalian pergi dari sini, hari ini saya punya satu model yang sangat bagus untuk kalian berdua. Sang pemikat mengajarkannya ketika saya masih sangat muda. Dan model ini terbukti sangat bernilai. Saya tahu ini akan mengakhiri ajaran pagi ini dengan rapi dan baik. Si miliuner bertepuk tangan dengan keras sekali. Suara bising mesin menderu dapat terdengar dari kejauhan, bersumber dari arah Villa Borghese. Dengan cepat, suara itu semakin keras dan mendekat. Sebuah benda melayang di atas kepala si miliuner, pengusaha dan seniman. Para turis yang duduk-duduk di Spanish Step menyeruput kopi dan memakan gelato, memutar pandangan ke atas, mencoba cari tahu apa yang sedang terjadi. Anda pasti akan menikmati suasananya apabila berada di sana, di momen menakjubkan itu. Mamma mia, teriak wanita bergaun bunga-bunga yang melambai-lambai bebas. Ia memangku seorang bayi di satu tangannya dan tangan lainnya memegang buket mewah bunga tulip warna-warni. Itu pesawat nirawak, teriak remaja laki-laki mengenakan topi yang dipakai terbalik, jaket denim dengan kata-kata, ragu bukan pilihan. Tersulam di bagian punggung dan celana jeans sobek-sobek berlubang besar di bagian lutut. Tanpa alasan yang jelas, ia bertelanjang kaki. Dengan sangat ahli, si miliuner mengendalikan pesawat kecil itu untuk melakukan pendaratan tepat sehalus permukaan air danau di sore musim panas yang membuat gerah. Ia mengedipkan mata kepada kedua muridnya. Tetap punya bakat, ia tersenyum lebar. Pesawat nirawak itu membawa kotak kayu yang ketika dibuka berisi lembaran kaca tipis dengan model pembelajaran di atasnya. Diagram pada kaca itu terlihat seperti ini. Nanti teman-teman bisa cek di halaman 327. Dan ini bagus banget untuk teman-teman baca atau print. Yaitu isinya rincian waktu. Perincian bagian-bagian hari yang menakjubkan. Waktu 04.45, aktivitas, waktu bangun optimal, perawatan diri. Cara pertunjukan, periode persiapan terbang di landasan pacu. Tinggalkan baju olahraga di sebelah tempat tidur malam sebelumnya. Minum air karena memberi bahan bakar pada mitokondria dalam sel dan melepaskan ATP yang meningkatkan energi. Pukul 5 sampai 5.20. Olahraga intens, harus berkeringat, melepaskan BDNF, minum air lebih banyak, mendengarkan podcast, audio, video, atau musik. Cara pertunjukan, paket 1, bergerak.
Mengubah Anda dari lelah jadi bersemangat pukul 5.20. Olahraga memperpanjang telomer yang berfungsi melindungi kromosom, mengaktifkan syaraf kejayaan. Pukul 5.40 sampai 6. Meditasi, berdoa, membuat jurnal, bersyukur, membuat naskah cetak biru prakinerja. Cara pertunjukan, paket 2, merenung. Meditasi mengurangi dan memperlambat penuaan. Perencanaan ditambah dengan pengurutan akan meningkatkan fokus dan produktivitas. Pukul 5.40 sampai dengan pukul 6. Ini adalah dari pukul 4.45 sampai pukul 6 ini adalah zona tanpa teknologi ya teman-teman. Lanjut, pukul 5.40 sampai pukul 6 membaca buku audio, podcast, video pembelajaran dan pemberi inspirasi. Paket 3, tumbuh, pola pikir 2 kali 3 kali titik-titik. Tingkatkan harapan dan karya Anda, melahirkan inspirasi, membangun kemampuan tak terkalahkan dalam industri Anda. Ini adalah cara pertunjukan. Lanjut, pukul 6 sampai 8. Hubungan keluarga, cita-cita pribadi, tanpa media sosial, tanpa berita, tanpa mengecek pesan. Cara pertunjukan, memperkaya kesejahteraan dan mengurangi penurunan fungsi otak akibat digital, meningkatkan irama pagi Anda, meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan. Pukul 8 sampai 13, aturan 90/90/1, aturan 60/10, pekerjaan kelas dunia. Cara pertunjukan, siklus kembar kinerja elit, protokol TBTF, Menlo Park pribadi Anda. Pukul 13 sampai 17, aktivitas, pekerjaan kurang bernilai, berbagai rapat, pengaturan, breakfast, pilihan pembagian 16/8. Cara pertunjukan, administratif, pekerjaan kurang kreatif, perencanaan, penyerapan air lebih banyak. Pukul 17 sampai 18. Aktivitas traffic U 2WW 2MP, periode pengurangan tekanan dan transisi. Cara pertunjukan, mempertahankan permainan lewat pembelajaran. Waktu pemulihan diri, mengisi ulang udara segar atau matahari. Pukul 18 sampai pukul 19.30. Ini adalah zona tanpa teknologi lagi. Aktivitas, tidak ada alat digital. Makan bersama keluarga, portofolio, berbagai pencarian yang menyenangkan, jalan-jalan di alam bersama orang tercinta. Cara pertunjukan, hubungan sosial, petualangan, layanan masyarakat. Pukul 19.30 sampai 21.30. Ini masih zona tanpa teknologi. Aktivitas, membaca, tanya jawab dalam jurnal setiap malam. Persiapan bangun pagi, tanpa layar atau tanpa teknologi. Meditasi kedua yang optimal sebelum tidur. Cara pertunjukan, ritual tidur setiap malam. Mandi air hangat dengan garam Epsom, ruang tanpa cahaya atau gelap, temperatur dingin. Lalu terakhir, zona tanpa teknologi pukul 21.30, tidur nyenyak. Aktivitas tidur nyenyak. Cara pertunjukan, produksi HGH. Pemulihan dan pembentukan kembali otak, tubuh, dan semangat. Oke, ini bisa dicek di halaman 327. Lanjut ke bukunya lagi, halaman 328. Saya pikir kalian berdua akan merasakan rencana permainan, langkah demi langkah yang sangat detail untuk hari yang berharga dan menakjubkan ini. Tentu saja, ini hanya satu cara untuk bekerja keras menyukseskannya.
Anda akan tahu cara hidup malam hari agak sedikit berbeda dari cara sang pemikat. Seperti biasa, cara Anda menerapkan semua taktik yang kami ceritakan terserah Anda sepenuhnya. Itu kehidupan Anda. Jalani sesuai dengan pilihan Anda. Namun, kerangka kerja tersebut membantu saya memuat banyak unsur kuat formula 20/20/20 yang saya ajarkan kepada Anda pagi ini, serta aspek penting proses sebelum tidur, kelas dunia, dan membentuknya menjadi peta spesifik harian yang dapat dijalankan siapa saja. Maksud saya benar-benar siapapun, guna mengalami hari yang menakjubkan secara konsisten. Itu seperti resep makanan, ikuti langkahnya dan Anda akan mendapatkan hasilnya. Hari-hari menakjubkan, menciptakan spiral yang naik ke atas menuju minggu-minggu menakjubkan, yang kemudian perlahan membentuk jadi bulan-bulan menakjubkan, kata si seniman sambil menutup jurnalnya. Bulan-bulan menakjubkan menjadi kuartal menakjubkan, dan kuartal-kuartal menakjubkan menghasilkan tahun-tahun menakjubkan dan puluhan tahun, sehingga akhirnya tambah si pengusaha sambil menutup jurnalnya, seumur hidup yang menakjubkan. Mereka bertiga berkata serempak. Hari demi hari, langkah demi langkah, eksistensi yang luar biasa terbentuk dengan sendirinya. Si miliuner menyimpulkan, mengenakan kacamata hitamnya yang modis, jenis kacamata yang dipakai orang terkenal Roma dalam cara mereka yang dengan mudah bisa tampil bergaya. Menunjukkan semacam sikap, saya tidak perlu bersusah payah untuk terlihat keren seperti ini. Mereka semakin menikmati banyaknya burung camar yang mengepakkan sayapnya dan membuat suara menjengkelkan. Si miliuner jelas merupakan orang yang luar biasa menyenangkan. Tidak hanya kaya akan uang, tetapi juga kaya hati. Namun, ia benci pada burung camar dan cara mereka mengambil alih, serta menguasai atap-atap gedung di pusat kota Roma selama beberapa tahun lalu. Harus melakukan sesuatu kepada makhluk berbulu itu. Ia berpikir keras, menunjukkan kejengkelan yang tidak seperti sifatnya yang biasa. Omong-omong, kini Anda tahu alasan saya membawa kalian ke Spanish Steps, menghasilkan produktivitas yang melejit, kesehatan yang elit, kemakmuran luar biasa, kebahagiaan berkelanjutan, dan kedamaian batin tanpa batas adalah permainan langkah demi langkah. Perbaikan kecil harian yang tampak tidak signifikan ketika dilakukan secara konsisten sepanjang waktu. Sungguh memperoleh hasil yang luar biasa. Kemenangan kecil dan optimisasi yang kecil merupakan cara paling pasti untuk menjalani hidup yang bakal sangat Anda banggakan pada akhirnya. Ini benar-benar tempat favorit di dunia. Anda tahu itu? Saya ingin Anda bersama saya. Bukan hanya untuk mengajari proses formula 20/20/20, tetapi juga untuk memperkuat realitas bahwa hidup merupakan gerakan spiral ke atas menuju puncak tangga kesuksesan dan kebesaran. Ketika menempuh perjalanan menuju pengalaman penuh dari kejayaan terbesar Anda, langkah demi langkah, keajaiban dan keindahan sejelas yang Anda saksikan di sini akan memasuki hari-hari Anda dan hanya akan semakin meningkat sepanjang tahun-tahun yang dijalani. Anda dapat meyakini itu. Setelah dengan hati-hati melihat model pembelajaran di kaca tipis itu, si pengusaha bertanya dengan suara keras, "Apa aturan 90/90/1 itu? Kalau metode 60/10? Selain itu, saya tidak memahami beberapa catatan lain di sini. Apa pula singkatan dari 2WW dan 2MP dalam kerangka kerja?" tanya si seniman. "Anda akan segera belajar," si miliuner menjawab, menimbulkan ketegangan. "Kalian berdua sebaiknya tahu, saya menunda pelajaran terbaik dan paling berharga untuk diajarkan nanti di waktu terakhir kita bersama."
Kemudian si miliuner memeluk si pengusaha dan seniman, lebih erat dari yang pernah dilakukannya sebelumnya. Mereka dapat melihat air mata perlahan menggenangi matanya. Air mata yang tulus. Saya mencintai kalian berdua, katanya. Si vediamo, sampai jumpa, katanya dalam bahasa Italia. Kemudian ia menghilang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 14 ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 15 The 5 AM Club. Dibimbing soal 10 taktik kejeniusan abadi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Teman-teman, kalau kalian suka dengan audiobook ini, bisa klik tombol like-nya. Kalian bisa juga subscribe tombol ini, kemudian nyala loncengnya untuk memberitahukan video baru yang sudah di-upload. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.